Pernah nggak sih lo ngerasa udah sekolah belasan tahun, tapi pas udah lulus, hidup tuh rasanya kayak game yang nggak pernah diajarin cara mainnya. Kayak lo tiba-tiba disuruh ngerti cara cari uang, jaga kesehatan mental lo, bangun hubungan yang sehat, sampai berdamai sama diri sendiri. Padahal dulu nih, kita sibuk diajarin matematika, bahasa asing, biologi, sejarah, dan masih banyak lagi yang bikin otak kita mau pecah. Dan sekarang, kita sadar kalau pelajaran yang di sekolah itu nggak relate sama sekali sama hidup kita yang saat ini. Jadi, di video kali ini, gue mau sedikit cerita tentang 5 hal penting yang nggak diajarin di sekolah, tapi ternyata penting banget buat survive. Gue nggak tahu pasti sejak kapan, tapi kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kita buat kelihatan kuat, bukan buat ngerasa. Kita lebih sering disuruh diam saat nangis, disuruh sabar waktu marah, atau disuruh jangan lebay waktu panik. Padahal makin kita tahan semua itu, makin penuh juga kepala dan hati kita. Sampai akhirnya meledak di waktu yang nggak tepat. Emosi yang nggak kita kenali, perlahan jadi luka yang kita bawa kemana-mana, entah ke hubungan, ke kerjaan, atau bahkan ke cara kita mandang diri sendiri. Sekolah ngajarin kita cara nyelesain soal cerita, tapi nggak pernah ngajarin gimana nyelesain cerita dalam kepala yang isinya kecemasan, overthinking, dan rasa bersalah yang nggak kelar-kelar. Kita jago ngitung kecepatan mobil dari A ke B, tapi nggak tahu harus ngapain waktu ngerasa hidup ini jalan terlalu cepat dan kita ketinggalan. Padahal emosi itu bukan musuh, emosi itu alarm. Dia datang buat ngasih tahu, ada yang perlu lo perhatiin. Tapi karena kita nggak diajarin cara dengerin alarm itu, kita malah sibuk matiin bunyinya. Bukannya nyari sumber masalahnya. Gue percaya, belajar ngelola emosi itu bukan tentang jadi orang yang tenang terus, tapi tentang kenal sama diri sendiri. Tentang bisa ngomong jujur ke diri sendiri, gue lagi capek, gue lagi sedih, tanpa harus merasa bersalah. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Dan dari situ, kita pelan-pelan bisa belajar gimana cara nenangin diri sendiri tanpa harus lari. Mungkin nggak ada nilainya di rapor, tapi percaya deh, ini salah satu skill paling penting yang bisa bikin lo bertahan di hidup yang nggak selalu ramah ini. Gue yakin di sini pasti banyak banget yang ngalamin hal di mana lo baru terima gaji nih, tapi seminggu kemudian bahkan beberapa hari kemudian uang itu mau habis, ya. Atau mungkin udah ada yang habis duluan, padahal rasanya baru kemarin gajian, gitu ya. Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepet, serba instan, dan jujur aja serba menggoda juga. Diskon di mana-mana, iklan muncul terus, barang-barang lucu yang katanya penting, padahal besok juga dilupain. Tanpa sadar, kita terjebak dalam pola hidup konsumtif, bukan produktif. Kita jadi lebih jago ngabisin uang ketimbang ngelola uang. Yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah gimana caranya ngatur keuangan biar hidup kita nggak cuman numpang lewat dari satu tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya. Nggak pernah ada pelajaran tentang cara nyusun budget, tentang pentingnya nabung darurat, atau gimana caranya ngebedain keinginan dan kebutuhan. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa sukses itu soal punya barang mahal, bukan soal punya ketenangan. Padahal banyak dari kita yang kelihatannya kaya, tapi hatinya selalu was-was, karena nggak punya fondasi finansial yang sehat. Gue pernah ada di fase itu, ngebukain dompet dan nanya ke diri sendiri, uang gue kemana ya? Sampai akhirnya gue sadar, hidup yang tenang itu butuh perencanaan. Uang emang bukan segalanya, tapi kalau lo nggak ngatur uang lo, hidup lo bisa dikendalikan sama angka-angka yang bikin stres, ya. Pelan-pelan gue belajar nyisihin uang lebih penting, ya, daripada gaya hidup yang kelihatan keren, ya. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling banyak beli, tapi siapa yang paling bisa bertahan. Dan buat bertahan, lo perlu ngerti cara berdamai sama uang. Pernah nggak lo deket banget sama seseorang? Entah itu sahabat, pacar, atau bahkan keluarga, yang dimana tiap hari kita sering ngobrol, tuker cerita, saling jaga satu sama lain. Rasanya nyaman banget, aman, dan hangat.
Sampai pada satu titik, semuanya berubah. Entah karena jarak, kesibukan, kesalahpahaman, atau alasan yang bahkan lo sendiri nggak ngerti. Tiba-tiba jadi asing. Dari yang tadinya akrab banget, sekarang cuma saling lihat story, tanpa pernah ngobrol lagi. Dan itu nyakitin. Tapi anehnya, nggak semua luka bisa lo tunjukin ke orang lain karena rasanya terlalu personal. Di sekolah, kita diajarin cara minta maaf, tapi nggak pernah diajarin cara nerima kenyataan kalau hubungan yang udah kita jaga bisa hilang gitu aja. Kita tahu cara nulis surat perpisahan formal, tapi nggak pernah tahu gimana caranya mengucapkan selamat tinggal ke seseorang yang pernah jadi rumah. Gitu ya. Kita mengerti teori komunikasi tapi bingung waktu harus hadapi diam-diaman yang lama-lama jadi renggang. Padahal hubungan itu bagian besar dari hidup kita. Dan ketika satu bagian itu hilang, seakan hidup kita ikut kehilangan arah juga. Tapi kehilangan bukan berarti gagal. Kehilangan bukan berarti kita salah. Gitu ya. Kadang orang datang untuk mengajarkan sesuatu, untuk bikin kita tumbuh, belajar, dan kenal diri sendiri lebih dalam. Dan ketika mereka harus pergi, bukan berarti semua itu sia-sia. Kenangan tetap tinggal, pelajaran tetap nempel. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa kosong karena kehilangan seseorang yang penting, izinkan diri lo untuk berduka. Izinkan diri lo buat pelan-pelan nerima. Karena suatu saat nanti, luka itu nggak akan lagi nyakitin, tapi bakal jadi pengingat bahwa lo pernah punya sesuatu yang indah. Dan lo cukup kuat buat bertahan meski udah nggak ada lagi. Ada masa di hidup kita di mana kita mulai ngerasa kayak diri sendiri tuh nggak cukup. Nggak sepintar orang lain, nggak secantik mereka, nggak sekaya teman-teman yang sering tampil di media sosial. Tiap kali ngaca, yang kita lihat bukan versi terbaik dari diri sendiri, tapi kekurangan-kekurangan yang makin hari makin besar di mata kita. Kita mulai ngebandingin diri sendiri sama orang lain, dan dari situ muncul perasaan iri, kecewa, bahkan benci sama diri sendiri. Padahal, diri kita nggak pernah salah apa-apa. Sayangnya, sekolah nggak ngajarin gimana caranya mencintai diri sendiri. Nggak ada pelajaran tentang berdamai sama kekurangan. Kita tumbuh dengan standar-standar yang ditetapkan oleh luar. Nilai harus sempurna, badan harus ideal, sifat harus disukai banyak orang. Tapi nggak pernah ada yang ngajarin gimana caranya nerima bagian dari diri kita yang rapuh, yang pernah gagal, yang pernah disakiti. Gimana caranya bisa bangga dengan diri sendiri, meskipun nggak sempurna. Karena kenyataannya nggak ada manusia yang benar-benar sempurna. Kita semua punya celah, punya cerita. Dan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang, tapi artinya lo berhenti menyiksa diri lo karena lo nggak jadi orang lain. Artinya lo mulai bisa melihat ke cermin dan bilang, gue emang kayak gini, dan itu nggak apa-apa. Karena satu-satunya orang yang akan selalu bareng lo dari awal sampai akhir hidup ini adalah lo sendiri. Jadi kenapa harus jadi musuh buat diri sendiri? Lo nggak perlu jadi luar biasa buat berharga. Lo nggak harus hebat dulu baru pantas dicintai. Bahkan di titik paling rendah, bahkan dengan segala kekurangan lo tetap pantas buat diterima, dihargai, dan dicintai, termasuk sama diri lo sendiri. Gagal itu nyakitin, dan kadang lebih nyakitin lagi kalau kita tahu kita udah ngasih segalanya, udah coba sekuat tenaga, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kita jadi mikir, apa gue nggak cukup? Atau bahkan lebih parah, apa gue emang ditakdirin buat gagal terus? Di titik itu, banyak dari kita pengen nyerah. Bukan karena lemah, tapi karena capek. Karena tiap kali kita coba bangkit, rasanya dunia kayak ngomong, udah, berhenti aja. Lo nggak bakal bisa. Dan kalau itu terus kejadian, rasa percaya diri kita pelan-pelan habis. Tapi satu hal yang nggak diajarin di sekolah adalah kegagalan itu bukan akhir. Kadang kegagalan justru satu-satunya jalan buat belajar hal-hal yang paling penting dalam hidup. Lo mungkin gagal di hal tertentu aja, seperti gagal lolos interview, gagal mempertahankan hubungan. Tapi di balik itu semua, selalu ada ruang buat tumbuh. Selalu ada pelajaran yang kalau lo mau buka hati,
bisa ngebentuk versi diri lo yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih ngerti arah hidup. Lo nggak sendiri. Semua orang, bahkan yang kelihatannya sukses banget hari ini, pernah ngerasain gagal yang berulang-ulang, yang bikin seseorang akhirnya maju bukan karena dia nggak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, dia milih buat bangun lagi. Meskipun pelan, meskipun penuh luka. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang nggak berhenti jalan. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa gagal, lagi ngerasa jatuh, izinkan diri lo buat istirahat, bukan nyerah. Ingat, lo udah sejauh ini bukan buat berhenti, tapi buat terus jalan dengan luka yang sekarang jadi bagian dari kekuatan lo. Pesan gue adalah, kalau lo ngerasa hidup ini sulit, it's okay. Lo masih punya waktu yang panjang, masih banyak yang belum lo pahami tentang hidup. Cukup jalani aja, perhatikan baik-baik prosesnya, dan mulailah mempelajarinya. Lambat laun lo akan berkembang dengan sendirinya. Tapi kalau hari ini lo lagi capek, berhenti aja dulu. Tarik napas pelan-pelan, peluk diri lo sendiri, karena lo udah jauh. Jauh banget dari versi lo yang dulu. Dan gue percaya pelan-pelan lo akan sampai. Jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling lo pelajari dari hidup selama ini. Ya.